kembali lagi di Breaking News. Langsung saja kita persembahkan duo Rukun. Rukun apa? Makmur. Copot. Terima kasih. Bung Santos. Selalu setia bersama kita berdua. Ya. Dan bahagia sekali minggu ini kita hadir kembali di acara yang menjadi favorit di kalangan anak muda. Bapak-bapak. Ya. Yaitu acara apa, Kak Gigi? Breaking News Bersama kami Duo Rukun Makmur. Tepuk tangan dari rumah. Wah, itu banyak banget ya. Sudah nunggu itu. Sudah nunggu. Ada yang biasanya tidur loh pas puasa, ini bangun. Di luar studio ada yang mau minta tanda tangan. Sudah nunggu. Ada yang minta dibuatin merchandise kan. Belum, sabar. Mau bikin apa ya? Tusuk gigi. Sendok bagus. Sendok ya. Digrafir loh, digrafir. Malah kayak ini ya, kayak merchandise nikahan ya. Tisu, waduh, tisu magic. Tisu magic. Om Sena. Ya, apa Kak Gigi? Kita mau baca berita seputar apa ini? Seputar banyak sekali pastinya. Yang jelas, tetap kita masih di bulan puasa ya? Ya, betul. Kita ada ucapan selamat berpuasa tentunya. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman semua. Berita yang akan kita baca di kesempatan kali ini, betul. Kak Gigi, tentunya di Breaking News episode yang ke-13. Ke-13, kita sudah 13 kali menemani pemirsa di rumah. Ya. Tentunya memorinya udah banyak. Memorinya udah banyak. Ya. Semoga ya. Benar. Yang pertama ini buat kalian yang sering merasa minder. Ya. Ini contohnya seperti ini. Miris. Pria ini ditolak calon mertua karena hanya punya gaji 28 juta rupiah. Miris. Hanya loh, Pak, 28 juta rupiah. 28 juta ditolak ya. Apalagi kita ya. Apalagi kita yang minus. Gajinya di bawah garis kemiskinan ya kita. Ini bukan di Indonesia, Kak Gigi. Betul. Jadi ceritanya di Malaysia. Di Malaysia Gaji lah 28 juta tinggi nggak ya? Atau jangan-jangan? Ya harusnya tinggi tetap. Udah lumayan, udah tinggi ya segitu. Ini ya? kalau Om Emot tetap diterima, malah diangkat jadi mantu untuk mengentaskan kemiskinan. Bukan untuk ini. Wes tak tanggung hidupmu. Tak tanggung semuanya malah. Mesake malah begitu lah. Apel pertama udah kere banget gitu sih. Mending lah tak angkat aja lah jadi anak gitu. Nah, jadi ceritanya si cowok ini itu dia punya pacar. Betul. Nah, dia mungkin orang biasa kalau di Malaysia sih cowoknya orang biasa, dia punya pacar ya orang-orang kaya lah. Betul. Dia cerita bahkan si cewek ini punya mobil yang harganya 700 juta. Nah, itu kan Bung Santos juga punya. Wah. Jangan-jangan Bung Santos ini. Ceweknya. Iya, betul. Keluarga ceweknya ya. Dan ibunya ini sudah mulai menyindir-nyindir. Katanya kalau di depan keluarga-keluarga yang lain tanya masalah gaji. Wah. Dipermalukan di depan umum. Ditanya masalah gaji. Terus si ceweknya digoda-goda, "Kapan kamu punya pacar yang lebih kaya?" Udah. Itu pahit banget. Malu banget ya. Ya malu lah. Langsung dibeli. Mulutnya langsung dibeli. Yang ngomong gitu. Kalau punya uang, tapi sayang sekali. Iya, si pria ini terus merasa minder dan akhirnya curhat ke radio. Iya, Radio di Malaysia sana ada acara curhat juga ya ternyata. Si cewek ini enggak masalah dengan pacarnya maksudnya. Benar, ya. Dengan gaji segitu. Dia bisa nerima lah istilahnya. Orang tuanya malahan yang enggak ini. Orang tuanya. Om Seno kalau sebagai orang tua gimana? Ya orang ibunya sekalian tak pacari kalau saya. Siapa tahu ya malahan ya. Siapa tahu masih mau gitu. 28 juta loh itu kalau 28 juta. S1 loh itu. Di Jogja wes wah
Ngeri itu. Tiap makan pasti on me. Wah. Sama teman-teman. Angkringan moro dhewe. Wah, ada. Orang kita yang moro ya, angkringan orang. Rumahnya udah antri GoFood tuh tiap hari itu. Saking turun-turun duit malah 8 juta. Saking dia punya duit segitu banyaknya, rumahnya malah di depan banyak ini ya, banyak apa? Banyak Gojek online itu ya. Malah ngetem, malah ada ngetem di situ. Malah dikira mie gacoan rumahnya. Rumahnya malah. Terus tiap hari banyak orang datang bawa proposal. Wah, acara mas, sawalan. Tahu gajinya segitu udah. 28 juta tiap bulan bisa beli motor nih. Iya, bisa santai lah. Santai, bisa santai, punya. santai, betul. Kalau bujang tuh bisa punya pacar 5 kalau di Jogja itu 28 juta. 28 ya. 28 juta cukup pak. Setiap hari ganti ya. Setiap hari ganti bisa, ya. Jadi kalau bosan tiap hari ganti. Kamu standar hidupmu kok kurang tinggi ya? Tak putus aja lah. Berarti ini sesuai dengan pepatah Jawa. Uang sinawang. Uang sinawang. Uang sinawang. Apa? Tresno jalaran saka Balekno. kuliner. Ora balekno yo. Mobil balekno. Lawas kok mobil balekno. Tidak ada yang tahu. Mobil balekno kuwi wis murah. Mobil balekno. Iya. Lawas ora. Saiki balekno katanya 40-an ya, kayak. 4 bulan second. 2 bulan dia bisa beli. Hah? 4 bulan udah belajar. Santos melawak. Gimana nih? Kita kasih semangat buat masnya? Masnya. Atau mending kita kasih rekomendasi biar Kita kasih semangat buat masnya, semoga bulan depan gajinya turun. seru. Ini yang baru dibicarakan banyak orang misalnya. Kronologi tertangkapnya diduga babi ngepet, warga rela bugil. Ini only in Indonesia loh, berita-berita kayak gini. Katanya ada yang lihat itu orang pakai jubah terus berubah menjadi babi. Kalau kita lihat senyum babinya sih kayak orang. Senyum loh. Iya, senyum ya. Ramah ya babi. Ramah loh sebenarnya. Nggak kelihatan menakutkan ya. Dia jangan-jangan ketika masuk kampungnya kulon nuwun. Sama kalau ada orang dia nunduk-nunduk. Percaya nggak kamu? Nggak tahu. Tapi kalau kita harus melihat dari sudut pandang yang benar. Ini yang saya tunggu. Kita harus melihat dari sudut pandang. Memang aku sih malah nunggu kalau dia beneran babi ngepet. Nunggu kejadiannya dia berubah atau apa, pengen lihat buktinya gitu loh. Pengen lihat langsung gitu loh. Kalau perlu mungkin siaran langsung ya, salah satu Betul, TV ya. betul, Kita kan penasaran tuh. Betul. Mungkin bisa live gitu kan, ketika seakan-akan dia kita nunggu. Kayaknya juga nggak cuma saya sih Om Seno. Nek Om Seno melihat berita ini gimana? Melihat berita ini bisa jadi bukan. Bisa. Atau sebenarnya teman sendiri. Pernah kenal kalau babi itu ya kenal gitu aja lah. Di jalan babi, woi. Yang bawa lilin ya. Bawa lilin ya. Tapi ini kan kayak gini tuh jadi ini, Pak. Jadi kita harus melihat dari berbagai aspek ya. Betul, ada saling curiga, yang bahaya kan saling curiga antara. Padahal bisa jadi misalnya kayak katanya ada ibu yang ngomong, tetangga saya tuh nggak ngapa-ngapain, tapi duitnya banyak loh. Saya udah ngapa-ngapain, tetap nggak punya duit. Iya. Keluar rumah jam 5 pagi, pulang jam 12 malam. Nggak ada duitnya. Tipsnya apa tuh jadi babi ngepet? Enggak sih, ya itu berarti kita itu butuh bukti Om. Butuh bukti, benar. Biar nggak katanya akhirnya beredar kabar buruk. Rawan ini Pak, rawan korban yang tidak bersalah kalau fitnah kayak gini. Ya? Ya, misalnya, wah kayak masih kayak orang ngopo-ngopo kok tuku mobil terus toh. Dia ternyata digital agensi. Harga mujah.
Itu kok masnya Showroom. hidungnya kok gini-gini. Ternyata habis swab antigen. Habis swab. Tapi yang lucu ini Pak, ini cerita dalam penangkapannya ini Pak. Iya. Itu warga sampai rela bugil loh Pak. Iya, katanya ada berapa orang? 8 orang bapak-bapak rela bugil untuk menangkap, karena katanya kalau nggak bugil mereka nggak bisa melihat itu. Tapi begitu mereka bugil, mereka bisa dilihat sama ibu-ibu. Jadi heboh. Malah dilihat ya. Aku nggak bisa bayangin 8 orang bapak mengedap-ngedap. 8 orang terus TikTok. Gadul-gadul. Untung nggak ada yang punya ide. TikTok ya Pak. Aduh. Aku bayangin lucu banget. Aduh, ya. Itu bayang kalau babinya nggak ketangkep tapi mereka sendiri ketangkap polisi, itu gimana tuh penjelasinnya itu loh. Untungnya dini hari. Iya untungnya, tapi kan bisa aja pas ada patroli malah dikira sekte sesat Pak ya. Mengikuti. Ya katanya harus bukil untuk bisa lihat ya. Iya. Berat juga ya syaratnya. Kamu mau melakukan itu nggak Ge? Ya itu. Demi menangkap. Aku sih masih penasaran. Ya. Buktinya itu Om. Biar Bukti, ya. inilah. Itu memang benar-benar nggak sih? Ya, Cara ya. membuktikannya gimana sih itu? Bukti. Mungkin. Berita selanjutnya Om Seno. Ini berita yang cukup mengecewakan, bikin kita prihatin bersama-sama. Prihatin, Jadi di daerah Cimahi. Cimahi itu kalau Jawa Barat. namanya ya berarti Jawa Barat ya. Pak Ngatiana geram adanya sopir ambulan berkendara dalam kondisi mabuk, Pak. Pak Ngatiana. Pak Ngatiana itu pejabat sementara bupati apa ya? Wali kota ya. Cimahi, PLT. Pak Ngatiana. Wali kota Jadi Cimahi. dapat laporan dari masyarakat ada sopir ambulan mabuk Pak, ambulannya zigzag. Wah, malah lagu Iwan Fals. Lagunya Iwan Fals ya. Itu emang nggak ada antimo. Jangan memang mabuk karena mabuk. Ora kulino. Ora kulino naik mobil sama AC. Ora kulino naik mobil kok jadi sopir. Sangat disayangkan sih karena kalau yang nyopir mabuk dia sembarangan kan kasihan mayatnya bisa kapok gitu kan. Tapi kan sopir ambulan belum tentu jenazah, mengantar jenazah kan. Yang kritis itu juga pakai ambulan juga. Iya, makanya. Itu kan bahaya toh. Udah sekarat, mabuk alkohol. Nah, iya. Terus apa Ki? Smirnoff Ki. Ternyata apa? Sing loro malah apal lambune. Jalur sithik dap. Ya harusnya ini Pak, harus memang seleksinya lebih ketat lagi. Betul. Jangan sampai menerima orang yang suka mabuk, narkoba gitu. Aneh apa ya idenya apa? Syarat dan prasyarat menjadi sopir ambulan itu apa ya? Ya bisa nyopir. Yang pertama lah. Ngerti sih. Tapi kebanyakan kayaknya ini ya yang sudah berumur gitu ya, sopir ambulan. Ya enggak. Malah ngantukan nanti kalau berumur. Sama yuk kendel berarti Om kan. Ya, kita inilah ya, kadang kan punya rasa takut ya. Kendel mungkin juga jenazah gitu. Bisa jadi tahan jijik juga ya, bisa jadi kan bau, popo macam-macam. Secara ini udah mental ini udah kuat ya. Nggak cuma sekedar iso nyopir. Iya, nggak dikit-dikit mambu. Sopir ambulan kayak gitu Pak. Apa sih ini? Mobilku kok anjir. Dikat ora iki. Pembahasannya. Tapi selain itu kadang itu kita kalau kena apa? Ada ambulan di belakang kita iki Dewi kadang nggak sadar loh. Pernah nggak? Atau langsung minggir atau langsung ini karena Om Seno? Kalau saya minggir terus nyari warung. Enggak, minggir bener. Minggir ya? Minggir godean? Minggir. Ya inilah, sebisa mungkin wong. Kita kan cuma motor kan, kecil loh. Minggir, masuk motor mau di tengah gini-gini malah. Minggir lah. Kasihan. Atau ada juga beberapa sohib
itu pemotor itu yang sering malah membuka jalur loh. Ada sekarang Iya, sekarang iya. ada. Yang dia dengan lincahnya kan, ayo biar gitu. Berita selanjutnya. Nah, ini. Berita apa ya, kuliner ini ya. Dalam puasa. Miris juga aja Iya, ini iya. ya. Kasihan ya. Betul. Gimana Kak G? Ngenes, niat bukber, pesan banyak makanan, 2 jam nunggu temen nggak datang. Waduh. Kasihan ini Pak. Kasihan. Kasihan. Udah banyak ini ajakan bukber. Tidak ada. Tapi kronologinya juga belum jelas Om. Jadi kita sebenarnya belum bisa menilai. Benar. Ini kan secara dari detail. sudut pandang orang yang ngamati dari jauh, motret. Gitu. Motret. Jangan-jangan memang dia makannya banyak. Benar, bisa bisa jadi. jadi. Bisa jadi ya itu. Jangan-jangan dia makannya banyak. Bisa jadi dia reviewer makanan. Benar. Atau tester Food, tester food, rasa itu loh dia. rasa Profesional dia ternyata chef. influencer, Gitu. Java foodie bisa. Dada sesa itu. Tapi gimana Ki? Kalau kamu sebagai teman gitu terus diundang ini dia mungkin bayari loh ya. Dia Iya, niatnya betul. bayari. Ayo datang dong Ya teman-teman. ngabari lah. Alumni sesama penjara apa. Ya ngabari. Kan kasihan kan. Oh, kasihan. Aku datangnya besok aja. Wah. Bukbernya buat jam 12 siang. Nah itu dia udah nunggu 2 jam, temennya pada nggak datang. Kenapa ya temen yang pada nggak datang ya? Mungkin dia tipe-tipe orang yang dijauhi. Nah, Mungkin. kalau itu tambah kasihan sebenarnya ya. Ya mungkin. Jadi orang yang banyak tuh yang wah, suka bayari tapi tak pakani kabeh kowe. Mungkin teman-temannya mungkin nggak suka gitu mungkin. Kalau biasanya mau makan sempol tau enak ya. Kan ada kan tipe-tipe teman yang suka bayari tapi on me. Oh tambahnya saya luwe tau kowe. Ngono. Ketanya pucat tak kowe. Itu kayaknya saya tahu sih ini kayaknya tempat makannya itu Di mall kayak ya? enggak kayaknya sambel-sambelan gitulah makannya itu. Lesehan toh dia. Ya. Tapi kalau dia mbaknya ini orang baik, kemudian memang mau berbagi ngasih buka ke teman-temannya dan temannya nggak datang itu memang kebangetan temennya, gitu. Atau mungkin ada undangan bukber yang lebih menarik, misalnya ada bukber berhadiah iPhone gitu kan. Itu mah nggak makan nggak apa-apa. Ya nggak puasanya datang gitu ya. Itu Om Seno nggak pernah ikut bukber, cuma makanannya dikirim. Enggak, dulu saya rajanya bukber, Pak. Dan rajanya bukber. Maksudnya dia gimana? Sekarang Favorit di mana Om Seno? Bukber favorit? di masjid. Takjil ya? Takjil. Bareng-bareng enak loh, itu enak loh. Iya, enak, Pak. Saya hafal, Pak. Masjid-masjid di Jogja yang buka bersamanya enak-enak tuh banyak loh. Mana? Ada yang Jogokarian? Wah, nggak harus yang gede-gede. Deket itu Togamas Gejayan tuh ada masjid kecil tuh. Iya betul. Tiap hari gulai kambing, Pak, situ. Waduh, tolong dicatat ya pemirsa. Pemirsa, kita akhiri akan ke menurut Om Seno kalau diajak bukber harusnya mau ya, mau atau enggak ya harusnya ngabari gitu ya. Ya, saya lihat dulu misalnya list acaranya, waduh, minum-minuman alkohol ya. Ya makanya kan nggak boleh. Betul, makanya. betul. Dia itu kalau dari video itu Mbak itu celinga-celinguk. Nanti ya Ki. Es teh gue orang teko. Sebenarnya ngenteni es teh, bukan ngenteni temennya. Bisa aja. 2 jam nunggu kok betah ya? Betah 2 jam nunggu. Ya mungkin dia game online. Jamur dulu. Kangkung dulu. Sidik-sidik. Apa kayak? Seliliten. Onion ring. Terus Onion ring. Sempat viral ini. Sempat viral. Ya. Pro dan kontra. Mm-mm. Ini viral trending sekolah dihapus berawal dari video ditanya kepanjangan SD.
SD. Jadi ada video TikTok ya atau apa gitu. TikTok, kalau nggak salah TikTok ya. Orang dewasa mewawancarai anak-anak kecil, anak-anak SD kelas 1 itu. Apa kepanjangan dari SD? Waktu itu ada yang jawab, sekolah dihapus, gitu. Sekolah, terus apa D-nya apa lagi? Duduk. Sekolah duduk. Netizen komentarnya udah macam-macam. Sebenarnya nggak sepenuhnya salahnya anak kecil. Benar. Alahnya yang tanya juga. Anak-anak kecil SD kelas 1, kelas 2 itu nggak tahu loh. Tapi masa nggak tahu sih Pak? SD loh. Saya dulu dapat pertanyaan Om Seno. Dapat pertanyaan. Pas SD? Pas SD. Silsilah keluarga gitu. Kan ada ayah, ibu, paman, bibi, Pak D, Bude gitu. Saya jawabnya adalah nama-nama bule Pak Le saya. Langsung nama-namanya. Silsilah. Jadi belum tahu arti silsilah apa? Mungkin. Oke, ya. Tapi SD loh Pak. SD kan dia kan ya bisa jadi enggak ini menurut saya sih. Jangan-jangan dia malah bilang sekolah diploma. Terlalu tinggi. S1 saya sudah. Anak kecil ini visioner, Pak. Betul. Bisa aja dia melihat masa depan bahwa sekolah itu akan dihapus suatu saat itu. Gitu. Sangat progresif ya. Aku sih memang ya nggak sepenuhnya ini. Semi ya. Ini apa istilahnya framing, Pak. Framing. Ya, gitu. karena bisa jadi betul. ada anak yang bisa jawab tapi nggak dimasukin ke sini. Jadi ya dibuat lucu-lucuan kan sebenarnya. Nah, konten ya. Dibuat sekedar konten, diarahkan dan yang diambil yang lucu-lucu aja. Jadi kayak it's not fair. It's not fair for the kid. Coba ditanyain apa kepanjangan dari BPKB atau BPJS. Mereka apa? Atau BNN. Adalah adik-adikku BNN tuh. Nek, menurut Om Seno ya, sebagai pengamat ini ya. Biasa aja enggak. Pendidikan ya. Om Seno itu kan apa ya, punya concern pada perkembangan anak toh. Anak tetangga sih, bukan anak se-Indonesia. Ya ini Pak, tidak usah dibuat serius. Ini bisa aja sekedar konten itu tadi, nggak adil. Kadang-kadang ada yang bisa aja, ya, hanya buat lucu-lucuan. Tapi kan seakan-akan mewakili seluruh anak Indonesia itu kan. Padahal kan kadang-kadang apa dibikin ini loh, generasimu tuh kayak gini loh. Ya semoga apa bisa jadi pembelajaran. Diplomatis. Karena kita selalu melihat dari semua sisi. Semua sisi. Semua sisi ya. Sepertinya ini berita yang terakhir. Berita yang terakhir, Om Seno, kita undur diri. Benar Kita sekali. berjumpa lagi di Breaking News episode selanjutnya, masih bersama kita berdua. Duo Rukun Makmur. Pamit. Dah. Dah.